Silakan Pak Yudi. Ya, silakan Pak. Mungkin Pak Yudi atau ya. Pak mana? Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengan Pak Yudi Ferdiana Permana dari Kerawang. Insya Allah Pak, saya ikut bergabung nih untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Bapak. Insya Allah saya mengikuti sampai selesai. Alhamdulillah Pak. Aktivitas keseharian saya selaku pengelola dan pembina penanggung jawab dari LKP Kerawang Pak. Ya. Di Kerawang. Tugas keseharian saya sebagai dosen Pak, dosen di Universitas Islam Bandung Pak. Oh iya. Terima kasih atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang lain silakan Pak. Siapa dulu Pak IGD sudah tersambung? Pak Wilhelmi Ade. Ini dari mana nih? Silakan. Atau dari Pak Nurul Huda, Pak Nurul Huda. Ya Pak. Oh, saya Bu Helmi Pak. Ya, Ibu Helmi. Selamat pagi. Dari mana Bu? Ya, kita dari Bengkulu Pak. Dari Bengkulu ya, waduh lumayan ini, jauh juga ini. Halo Pak. Mudah-mudahan sinyalnya masih apa nih? Kita dari Bengkulu. Ya. Beliau ketua DPD. Ya, iya Pak. Silakan memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan. Suaranya menghilang Bu. Aduh sinyalnya ya. Sinyalnya hilang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ya, ini kebetulan sinyalnya kurang begitu bagus. Sengaja saya nggak memperlihatkan wajah Pak karena kebetulan lagi sakit. Jadi saya lagi semangatnya ini. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Saya Ibu Bu Helmi Ade Tarigan Pak, kebetulan saya pengurus HIPKI Provinsi Bengkulu dan saya juga bergerak di bidang UMKM Pak. Saya membina lebih kurang 1.800 UMKM Pak di Bengkulu. Halo, ya. Bisa didengar ya Pak? Ya Bu, ya Bu. Jadi saya semangat sekali, walaupun di keadaan saya sakit ini Pak Ketum HIPKI, ya Pak Asep yang hebat luar biasa, teman juga ini. Jadi saya melihat tadi pagi, wah saya mau ikut, walaupun saya dalam keadaan sakit tetap semangat. Apalagi membicarakan tentang UMKM Pak. Jadi saya membina 1.800 UMKM. Jadi satu kelurahan itu 100 UMKM yang saya bimbing Pak. Jadi saya juga mempunyai lembaga pendidikan yang mengajari selama ini melatih, membina ibu-ibu yang usia produktif yang membuka usaha baru Pak. Bisa dengar ya Pak ya? Dengar Ibu, dengar. Dengar Bu. Ya, jadi membuka usaha baru dan kita juga kebetulan saya juga pengurus Kadin. Jadi saya membuat sentranya langsung Pak, ada tempat khusus. Kalau di Bali itu ada apa yang terkenal itu loh. Jadi ada rumah tempat menjual langsung itu Krishna kalau nggak salah lalu namanya oleh-oleh dari Bengkulu Pak. Jadi nah selama ini kami
Iya Pak, pas tempatnya itu di samping Hotel Merkur Padang Jati Pak, yang terbesar di Bengkulu Pak. Waduh. Jadi di sana kita ada sentra khusus Pak. Ya. Nah, selama ini kami dari HIPKI juga lembaga-lembaga kursus melatih itu, membina itu kadang-kadang terus terang saja Pak, karena memang kita pemerhati dunia pendidikan, pemerhati dunia tenaga kerja. Jadi seharusnya pemerintah memang berterima kasih dengan kita gitu kan, kita menang pencari kerja. Nah, tapi yang saya ingin mengadu dengan Bapak nih, bagaimana supaya kita nih diperhatikan di pusat Pak. Jadi seperti apalagi kan sekarang pas banget sebetulnya di Hari Koperasi. Kita belum ada sentuhan dari pusat Pak, bantuan koperasi juga gitu kan. Jadi kami ingin supaya berkembang. Selama ini kita orang swasta murni yang memperlihatkan inilah kinerja kita. Kita membantu program pemerintah. Nah, dan kita juga membuktikan dengan pemerintah bahwa ini hasil kita. Jadi kita bukan meminta bantuan dulu, tetapi kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini loh kinerja kita, orang-orang HIPKI, orang-orang lembaga kursus, pemerhati dunia pendidikan yang selalu membantu program pemerintah memberantas kemiskinan, memberantas pengangguran, memberantas kebodohan. Itu loh Pak. Itu saja ya Pak. Terima kasih. Saya menunggu dan selalu mendengar. Baik. Assalamualaikum. Ini sudah cukup lumayan banyak ini partisipannya. Selamat bergabung Bapak Kamdani dari Khalifah Media Tama. Kemudian ada Bapak Julhan Effendi, ada Bapak yang lain-lain ini. Dan saya sengaja mohon izin untuk merekam ini supaya bisa terdokumentasi dengan baik beberapa rekomendasi-rekomendasi penting yang harus kita follow up. Kita tidak ingin hanya sekedar Zoom meeting, webinar, tetapi tidak ada follow up. Nanti setelah sebelum ini kita mulai dari awal, sebaiknya memang kita menunggu menerima aspirasi dulu Pak Dr. Asep. Sebaiknya seperti tadi kita meminta masukan-masukan dulu, baru Pak Asep akan bicara. Jadi kita mulai dulu kira-kira bahwa apa yang paling urgen untuk kita eksekusi di masa depan yang dekat ini, terutama untuk HIPKI dan untuk LSP, lembaga sertifikasi, dan para pelaku-pelaku UMKM ini, apa sebetulnya yang diharapkan sehingga pembicaraan Pak Asep bisa langsung menukik untuk memberikan solusi dan rekomendasi. Kira-kira begitu. Setuju Pak Ketum, Pak Dr. Ini Pak Wahyu, di sini ini ada 3 organ. Sesuai judul. Judul kita adalah UMKM. Maka yang ada di sini ada Himpunan Pengusaha Nahdiyin. Betul. Dari berbagai daerah. Terus ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Yaitu ada Mapelekindo. Dan ada untuk menatap masa depan, yaitu kursus, yaitu ada HIPKI. Jadi ada 3 organ yang sengaja kita undang, cuman belum maksimal karena mereka sebagian masih di sebelah di acaranya Pak Manu Arfa, di acaranya Dekopid Pusat. Silakan, ini bisa kita dengarkan Ibu Iin. Ini adalah di Bekasi, salah satu penyelenggara yang cukup besar juga. Silakan Bu Iin. Mana ini? Silakan Bu Iin. Sudah bergabung Ibu Iin? Kalau belum siap berarti Ibu Ros. Silakan Bu Ros. Bu Ros ya. Ya, siap Pak. Ya, silakan. Maaf, ini saya lagi masih di sekolah Pak. Barusan ada penerimaan siswa baru. Wahyu Bu Ros ini Ketua HIPKI KBB, juga dia di DPP HIPKI sebagai
HIPKI peduli kalau ada bencana dan segala macam, beliau yang terdepan. Silakan Bu Ros memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketum yang sudah memberikan waktu dan link Zoom dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Rostiawati, kebetulan saya adalah Ketua DPC HIPKI Kabupaten Bandung Barat, yang jumlah lembaga pendidikan kursus di kami itu sebanyak 48 yang aktif, yang seluruhnya adalah 60. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan atau amanah oleh Bapak Ketum untuk menjadi Ketua HIPKI bidang HIPKI Peduli. Untuk itu kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, mohon kiranya untuk bisa memberikan pencerahan kepada saya mengenai bagaimana nanti kita untuk mengelola atau untuk supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan HIPKI. Itu saja mungkin Pak Ketum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Wahyu, boleh dengarkan Ibu Siti Rukayah? Sama dengan Ibu Iin sewilayah. Satu ini ya, satu tempat. Ya, silakan Ibu Siti Rukayah. Beliau ketua HIPKI. Ibu Siti, halo. Ibu Siti Rukayah. Nah, kalau belum masuk, lagi dulu ini. Saya minta Pak Julhan saja. Ini pengurus DPP bagian ILCTV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, masih. Silakan Bu Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan kami Siti Rukayah kebetulan dikasih amanah sebagai Ketua DPC HIPKI Kota Bekasi, Bapak. Alhamdulillah ada kurang lebih 176 anggota Pak kami. Dan alhamdulillah aktif istilahnya begitu. Karena memang program Kota Bekasi kami bergandeng tangan dengan Pak Wali bahwa Kota Bekasi ingin membentuk atau menghidupkan UMKM 150.000 Pak. Nah kami sebagai HIPKI mendorong juga ikut aktif dalam hal apa yang diprogramkan oleh Pak Wali Kota. Dan alhamdulillah kami juga digandeng untuk mengadakan beberapa kerjasama dan alhamdulillah karena kami juga dimotivasi terus dengan Pak Ketum, Bapak Dr. Asep, dan beliau sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali, beliau memang yang paling hebat lah boleh dikatakan selama ini. Bagus sekali motivasinya dan memang cocok beliau itu sebagai ketua. Memang cocok beliau itu sebagai yang motivasi, yang istilahnya punya peran yang luar biasa gitu Pak. Alhamdulillah juga kami juga beliau memberi amanah juga ini beberapa instruktur untuk Usmolindonya dan alhamdulillah juga berjalan ya Bapak Ketua ya. Dan dengan lembaga sertifikasi profesi ini memang seharusnya Pak kami beberapa lembaga ini memang butuh untuk uji kompetensi ini Pak. Karena memang sekarang apalagi dengan program Dudi dan Iduka ini Pak. Dengan program berbasis Dudi dan Iduka ini kami memang sangat berkeinginan sekali untuk bagaimana agar lembaga-lembaga atau peserta didik kami yang dibina oleh lembaga-lembaga kursus itu mengikuti uji kompetensi di LSP Pak. Tapi kan kadang-kadang memang sulit Pak. Misalkan terutama nih beberapa industri atau beberapa bidang ya Pak ya. Itu sulit untuk mengikuti uji kompetensi melalui LSP Pak. Karena memang belum ada beberapa LSK yang LSP yang ada gitu. Karena memang LSP yang ada di Kota Bekasi sangat terbatas sekali. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nanti ini kita ikut
mendapat pencerahan dari Bapak ini kita bisa lebih mudah untuk membuka LSP ya Pak ya. Begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada pencerahan yang luar biasa, dan kami sangat berharap memang di Kota Bekasi ini ada beberapa LSP. Karena kami juga berharap para peserta didik kami ini adalah kompeten, memiliki SDM yang unggul, yang kompeten. Itu yang harapan kami begitu Pak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Pak Dr. Asep, siapa lagi Pak supaya nanti Bapak bicara. Berapa menit lagi Pak nih saya kasih ke orang? Berapa menit lagi supaya? Kira-kira sekitar 10 menit. 2 atau 3 orang lagi, 2 atau 3 orang lagi. 2 atau 3 orang lagi Pak. Silakan Pak dipilih Ya. Pak. Saya minta Pak Julhan, Pak Julhan ini adalah pengurus DPP di ILCTP. Silakan Pak Julhan. Masih mute Pak. Oke, terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Bang Wahyu, dan saya sambut juga di sini sahabat saya Bang Kamdani. Selamat siang Bang Kamdani. Ya, siang Pak Julhan. Atas waktu yang diberikan oleh Pak Ketum dan Bang Wahyu terhadap saya Julan Effendi Syanturi selaku pengurus DPP HIPKI. Saya Ketua Bidang HIPKI TV. Kami di HIPKI TV, terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke Pak Ketum karena saya diberi amanah kesempatan untuk memajukan HIPKI bersama-sama. Adapun rencana-rencana kita ke depan berkaitan juga dengan acara kita hari ini, dan berkaitan juga saya mengikuti Zoom meeting juga dengan Hari Koperasi. Saat ini masih Ketua Umum dari Dekopi yang selalu memberikan sambutan. Jadi dunia UKM. Jadi ke depan memang kami selalu berdiskusi dengan Pak Ketum bahwa pelatihan-pelatihan kursus itu harus merubah paradigma berpikir. Orang-orang kolonial bisa kolonial, tapi cara berpikir harus milenial. Apalagi di era sekarang, di era disruption dengan masuknya teknologi 4.0. Makanya saya diberi kepercayaan oleh Pak Ketum sebagai Ketua HIPKI TV untuk membuat konten-konten yang kreatif supaya lembaga-lembaga kursus mampu merubah paradigma berpikirnya dan berkreasi menuju kemajuan teknologi 4.0. Adapun itu konten-konten itu karena saat ini pemerintah dengan adanya kebijakan kampus merdeka itu lembaga pelatihan itu harus berorientasi kerja. Jadi artinya dulu kalau misalnya kita masih berorientasi pemikiran lama seperti kursus-kursus yang lama, rata-rata sekarang sudah banyak dimonopoli oleh aplikasi-aplikasi, salah satunya seperti Ruang Guru. Jadi ke depan itu yang berbasis kompetensi. Makanya saya sangat bangga dengan Pak Ketum dengan berupaya beliau membentuk lembaga sertifikasi profesi Mapelkindo yang akan mensertifikasi lembaga-lembaga pengelola kursus di seluruh Indonesia. Tujuannya nanti dengan adanya LSP Mapelkindo itu kita nanti bersama kita bisa itu nanti kita akan sharing bersama untuk memberikan tips-tips misalnya untuk inovasi-inovasi seperti apa kira-kira ke depan supaya lembaga kursus ini bisa sustainable ke depannya dengan mengembangkan teknologi digital. Jadi saya selaku Ketua HIPKI TV berharap kerjasama dari masing-masing pengurus HIPKI yang ada di seluruh Indonesia juga, karena kita akan mendatabase semua keanggotaan baik lembaga kursus, pengurus-pengurus. Nanti di situ nanti ada lagi pula nanti konten-konten kira-kira hasil-hasil karya dari masing-masing lembaga kursus itu masing-masing. Jadi untuk kedepannya untuk lembaga pelatihan kursus ini juga terima kasih kepada Pak Ketum. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengemban amanah ini. Apalagi dilibatkan ada Bang Wahyu di sini. Terus ada Bang Kamdani, beliau ini pengusaha dunia usaha untuk bidang percetakan. Cara menulis saya banyak belajar dari beliau dan sama Bang Wahyu. Nanti kita bisa berkolaborasi. Kira-kira seperti itu dari saya Pak Wahyu dan Pak Ketum. Terima kasih Kang. Sukses selalu.
Terakhir saya minta Pak Ahmad Hussein Jali. Ya, silakan Pak. Pak Ahmad Hussein Jali dari Bandung. Kita jaringannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asep Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bergembira bisa bergabung dengan bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan terus terang saya baru bisa bertemu lagi dengan Pak Asep, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan keberkahan, bisa memacu terutama untuk diri saya, karena saya hampir ketinggalan jauh nih sama Pak Asep nih. Pak Asep sudah kemana kemari, saya masih di Kabupaten Bandung aja. Mohon nanti dukungannya dari Pak Asep. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung lebih baik ke depan, lebih maju di UKMK-nya, dan mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung lebih baik ke selanjutnya. Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Terima kasih Pak Wahyu. Ini Pak Ahmad Hussein Jali ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Husaini. Masya Allah. Jadi santrinya ribuan. Ya. Dan beliau adalah orang yang sering dikunjungi oleh para menteri. Nah, ini kelebihannya beliau itu. Dan kita bersahabat sangat lama sekali dengan beliau, ya. Dan di sini alhamdulillah orang-orang mulai bermunculan. Tadi saya perlu perkenalkan Ibu Ade tadi yang dari Bengkulu. Itu adalah Ketua HIPKI Provinsi Bengkulu. Sekaligus dia Ketua Kadin, Pak. Ketua Kadin Provinsi Bengkulu. Jadi alhamdulillah ini ada orang-orang banyak di sini yang hebat-hebat, ya, baik dari HPN, dari HIPKI, dari LSP, sama teman-teman aktivis. Begitu Pak Wahyu, terima kasih. Baik Pak Dr. Asep Saripudin dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar Zoom meeting kita berkaitan dengan bagaimana sebetulnya lembaga sertifikasi profesi, bagaimana tentang HIPKI dan dan konsorsiumnya atau holdingnya, dan bagaimana UMKM di masa yang akan datang ini, dan bagaimana kita membangun kolaborasi. Ada bankir kita nanti akan memberikan apa yang harus bisa kita sinergikan, termasuk ada dari dunia usaha kita, Bapak Hamdani dari Khalifah Media Tama mungkin akan memberikan masukan dan tanggapan di masa depan bagaimana. Untuk yang pertama sekali kami persilakan dengan segala hormat Bapak Dr. Haji Asep Saripudin. Saya terbiasa memanggil beliau Kiai karena memang Kiai. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai untuk sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Wahyu dan sahabat-sahabat seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Ini kalau tidak ada bentrok dengan Dekopin, acara Harla ini mungkin di sini akan banyak sekali yang masuk. Anggota kami ada 400 lebih masuk di link sana. Karena saya lebih awal mengumumkan tentang Hari Koperasi. Saya di sana wakil ketua umum. Kalau boleh share ya, Pak. Pak Kiai, bagaimana, Pak? Oke, sudah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Kelihatan, Pak.
Jadi saya ini aja. Jadi rencana kita ini bagaimana HIPKI menuju gerbang keemasan. Tapi bukan HIPKI saja nih Pak, LSP di dalamnya ada LSP dan HPN Pak. Jadi bagaimana kesiapan peran HIPKI atau UMKM atau LSP. Jadi kita kalau HIPKI Mbak, ini kita mempunyai 34 provinsi dan 18.000 anggota di seluruh Indonesia. Instrukturnya juga tersebar, kita juga kerjasama nih Pak, harus dibahas tentang kerjasama tentang Dudi, Iduka, dan Bukasuslak. Nanti kita bahas satu-satu. Big data kita ada platform dan media sosial, pengembangan SDM dan bisnis, optimalisasi bonus demografi. Ini ceritanya panjang sekali Pak. Sedangkan HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, saya sudah bentuk di 27 kabupaten kota Pak, di seluruh Jawa Barat. Ada 5.200 pengusaha yang sudah kita inventarisir dan mereka sudah running. Nah, mereka itu akan saya giring bagaimana memasuki dalam satu wilayah bisnis center. Nah, kebetulan nih Pak, mohon maaf saya jadi agak menginformasikan. Kebetulan saya juga selaku ketua Kadin Training Center. Jadi kewajiban saya nanti akan menggodok para UMKM seluruh Indonesia dalam rangka melatih UMKM bagaimana dia satu bisa naik kelas ya. Yang kedua bagaimana dia produksinya layak. Yang ketiga bagaimana marketnya bisa go internasional. Yang keempat bagaimana SDM-nya juga entrepreneurnya kuat. Yang kelima bagaimana how to improve your business. Jadi bisnis yang biasa mereka manual sekarang harus hijrah kepada bisnis yang saatnya lah kita harus berubah diri, tidak boleh manual lagi karena akan ketinggalan, tergilas lah oleh zaman, karena zaman tidak cepat sekali ininya perubahannya. Ini yang barusan saya jelaskan. Bapak sekalian, ini dalam rangka pengelolaan di sini ada big data ya, big data GoHIPKI, ada Ngoyak. Ngoyak itu adalah aplikasi yang dibuat oleh kita. Nah, namanya adalah Ayo Magang. Ayo Magang ini adalah aplikasi yang dibuat untuk para pencari kerja. Nah, untuk cara pencari kerja, jadi Ngoyak ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau mau magang di sini, kalau mau kerja penempatan di sini, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu konten-kontennya sudah. Kalau HTC ini adalah HIPKI Training Center. Ini juga tiap kabupaten kota ini akan digelorakan ya. Baru ada beberapa provinsi dan kabupaten yang terbentuk. Nah, ini yang terdaftar real di HTC ini ada 4.941. HIPKI Training Center ini Pak membina dalam melatih dan pembekalan. Jadi bagaimana orang pemula yang mengelola lembaga sama orang yang sudah berjalan dan sama orang yang sudah mulai frustasi ngelolanya. Nah, ini karena Pak begini Pak, karena kursus ini usianya sudah lebih daripada 44 tahun. HIPKI sendiri organisasinya itu lahir pada 29 September 1977 Pak. Jadi HIPKI-nya sendiri sudah usianya 44 tahun. Nah, itu sebelum ada HIPKI, kursus itu udah jalan. Nah, otomatis mereka itu ownernya itu udah pada tua-tua Pak, udah kolonial semua. Nah, sekarang kita mau diarahkan kepada gerakan milenial. Nah, sedangkan orang-orang milenial sudah tidak melirik lagi kursus. Nah, sekarang harus dirubah kepada pola milenial. Apa kemauan milenial? Oh, dia itu senangnya gadget. Dia itu senangnya yang praktis. Sudah, sekarang semua melalui itu semua. Sehingga satu akan membuang biaya promosi, baik
pamflet, spanduk segala macam. Yang kedua promosinya seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah akan mendunia. Yang keempat lebih praktis. Jadi bisa blended ya. Jadi pembelajaran blended, mereka bisa daring, bisa offline ya. Itu adalah yang sedang kita gerakkan. Data juga sudah kita rampungkan, akreditasi dan sertifikasi. Sertifikasi ini kita punya wadah namanya LSP Mapelkindo ya. Ini LSP Mapelkindo ini Pak, alhamdulillah sudah keluar izinnya, sertifikasinya, SK-nya sudah keluar dan kita sudah mengadakan beberapa kali. Kemarin kami sudah meluluskan juga dan dalam waktu bulan Agustus ke depan kami akan mengadakan ASESI berjumlah 200. 100 akan kami di Medan ya, di Sumut, 100 di Jawa Barat. Artinya yang 100 ini akan mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa mendapat perlakuan khusus? Karena mereka akan mendapatkan diskon sebesar 65% sampai 70%. Jadi mereka hanya membayar cukup 35%. Tetapi apabila sudah mencapai 200, maka kembali lagi kepada pendaftaran awal, artinya norma 2,5 juta per orang untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi apa? Sertifikasi tentang instruktur, skemanya, terus tentang lembaga, pengelola lembaga, mau yayasan, mau lembaga kursus, mau pelatihan, mau apa itu. Jadi ada sertifikasi tentang lembaganya. Ada juga tentang materi, ada juga tentang pelatihan tatap muka, ada juga tentang sertifikasi pelatihan online. Nah itu semuanya ada di kita Pak. Ingat teman-teman memilih. Ini semuanya ada, memperkaya modulnya sudah. Nah ini Pak Dudi, Iduka dan Buka Suslat. Dudi inilah dunia usaha, dunia industri. Kebetulan salah satu pengurus HIPKI ini adalah wakil ketua umum HKI, Himpunan Kawasan Industri. Di Indonesia ini HKI lebih dari 100 Pak. Satu kawasan itu Pak ada 300 sampai ribuan pabrik. Contoh misalkan di Jababeka, itu kan kawasan industri. Nah, itu kan ada ribuan di sana di Jababeka. Nah, dan itu ada lebih dari 100 di Indonesia ini. Nah, kursus-kursus ini harus kerjasama dengan Dudi. Kenapa harus kerjasama? Karena kalau tidak kerjasama, Dudi menerangkan A, kursus menerangkan B, sehingga lulusan kita tidak pernah diterima karena tidak sesuai keinginan Dudi. Nah, sekarang apabila sudah terjadi kawin ya, perkawinan massal, perkawinan antara industri dan LKP, nah itu nanti akan ada penyamaan persepsi bahwa materinya ini, prakteknya ini. Nah, pengajarnya juga dari industri. Jadi sebelum teman-teman LKP siap, ya, jadilah MOU. Sudah jadi MOU, pasti orang-orang siswanya itu akan dididik dengan pola dunia industri, yaitu prakteknya begini, instrukturnya dari sana segala macam. Nah, dengan demikian maka faktor untuk diterima kerja di sana itu tinggi. Kenapa? Karena standar kompetensinya sudah terpenuhi, Pak. Apabila dilengkap, lebih bagus juga, lebih lengkap lagi kalau dibekali juga dengan sertifikasi profesi. Ya, tentang itunya, okupasinya. Ini malah akan senang dunia industri ini. Kalau Iduka ini adalah dunia industri untuk kerja ya. Untuk kerja ini juga, nah, dari sini dari Dudi nanti akan ke dunia usaha kerja ini. Jadi nanti teman-teman bisa tersalurkan ya. Termasuk Buka Suslat. Buka Suslat itu adalah buka kursus dan pelatihan, buka karir kursus dan pelatihan. Jadi mereka itu mereka di setiap kabupaten kota ini akan didirikan, Pak, akan didirikan dan diresmikan oleh dinas-dinas, dan saya selaku pembina di sini, Pak, pembina di pusat Yayasan Buka Suslat ini yang disetujui oleh Pak Dirjen. Selanjutnya
big data ini tadi udah saya jelaskan ya, karena terlalu banyak, karena kalau Bapak ngisi 15 menit, saya pikir ini materinya tidak akan sampai karena terlalu banyak. Cuma saya ingin mengingatkan di sini, ada Kopindo, Pak. Kopindo ini yang baru dideklarasikan 6 bulan ke belakang dan sudah terbentuk. Sudah ada izinnya, ada aktenya, ada NIB-nya, NPWP, rekening yang sudah lengkap memenuhi syarat ini baru Kopindo Bekasi Kabupaten, Kopindo NTT, sama Kopindo Bandung Barat. Nah, kemarin alhamdulillah ketiga koperasi ini deklarasi mendirikan Kopkindo. Jadi ini adalah koperasi sekunder Kopkindo ini. Koperasi sekunder yaitu nanti akan se-Indonesia. Namanya Koperasi Pelatihan dan Kursus Indonesia. Kopkindo, Koperasi Pelatihan dan Kursus Indonesia. Kalau Kopindo itu adalah Koperasi Vokasi Indonesia. Nah, jadi nanti akan ada di tiap perguruan tinggi, SMK, terus juga di tiap LKP Kopindo ini. Tapi kalau Kopkindo ini ada di pusat, dan kalau misalkan nanti mau buka, bisa ngajukan, nanti kita keluarin SK. Nah, ini adalah Bapak sekalian, saya nggak bicara karena judulnya 2045 tadi apa ya, UMKM sudah saya bahas, LSP sudah, sekarang tinggal 2045. 2045 ini kita alhamdulillah pemerintah mendapatkan bonus demografi. Jadi bonus demografi ini ada 180 juta anak-anak milenial. 80 juta angkatan kolonial, angkatan usia kita, Pak Wahyu, ya. Dan 80 juta anak-anak di bawah umur, artinya di bawah 17 tahun ke bawah lah. Bisa dibayangkan yang produktif itu ada 180 juta. Nah, kalau HIPKI kekeh, kalau bahasa Sundanya itu kekeh, ngotot gitu ya, memakai pola lama, yaitu pola kolonial, yang jumlahnya hanya sedikit, itu mati Pak dengan sendirinya kursus ini, termasuk UMKM juga. Jadi sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti konsep keinginan anak muda yang milenial itu, yang mereka serba 4.0 ya. Apalagi sebentar lagi kita harus dipaksa ini ikut kepada 5.0. Nah ini belum siap semua. Mereka ini baru terkaget-kaget dengan 4.0. Sekarang dihadapkan lagi dengan 5.0. Itu begitu cepat, seperti hanya HP. 6 bulan model ini, 6 bulan berikutnya model lagi. Nah kita terus dipegang. Sementara kontennya sudah rubah-rubah, sudah tidak kuat nih HP yang kita pegang. Kenapa? Karena dalam waktu 2 tahun sudah rubah lagi. Nah ini kan berarti harus mengupgrade diri. Nah kalau teman-teman HIPKI atau HPN atau LSP tidak merubah, yaitu resiko lah kita akan ditinggalkan atau tergerus oleh zaman. Untuk mencapai 2045 Indonesia itu akan menjadi negara maju. Ngitungnya bagaimana ngitungnya? Karena mencapai 2045 itu Indonesia, aset-aset dari luar negeri yang kerjasama dengan luar negeri ini itu semua balik ke Indonesia. Nah, kenapa? Karena perjanjian ada yang 25 tahun, 30 tahun gitu ya. Nah sekarang kan mereka banyak luar negeri, nanti itu masuk ke Indonesia semua, sehingga setelah dihitung Indonesia itu ternyata pendapatannya melebihi negara-negara lain, bahkan ada di posisi keempat dunia. Cuman Bapak Ibu sekalian harus diingat, HIPKI adalah pendidikan non formal terdepan di depan masyarakat. Kenapa? Karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat untuk meningkatkan SDM. Nah, tidak akan terjadi Indonesia menjadi negara maju dan hebat apabila SDM-nya tidak kuat. Maka Pak Jokowi, pemerintah, dalam visi misinya pemerintah itu adalah SDM unggul Indonesia maju. Artinya harus dipersiapkan SDM yang unggul dan hebat untuk menuju 2045. Makanya sekarang semua harus tersertifikasi, apapun harus tersertifikasi. Saya sudah mendirikan, melahirkan atau merintis atau mengerjakan
Satu, LSP Mapekindo. Mapekindo itu adalah manajemen pelatihan dan kursus Indonesia. Nah, ini sudah keluar izin segala macamnya. Yang kedua, LSP Pertani Indonesia, lembaga sertifikasi profesi petani Indonesia. Ini untuk siapa? Untuk para penyuluh, untuk para insinyur pertanian, untuk SMK pertanian, untuk petani-petani, untuk kelompok tani, untuk pengusaha-pengusaha seperti pupuk segala macam ya, gapok tan itu semua tersertifikasi di sana. Kenapa Pak harus tersertifikasi? Ada petani Indonesia yang kerja di Malaysia dan Thailand itu gajinya rendah sekali, kecil Pak. Sementara nggak orang-orang Filipina, orang-orang Myanmar, orang-orang dari luar kerja di sana itu gede gajinya. Ternyata hanya satu Pak, mereka punya sertifikasi, kita tidak gitu Pak. Nah alhamdulillah sekarang mereka digiring harus punya sertifikasi. Yang ketiga ada LSP Parsah, Pariwisata Syariah. Itu untuk mensertifikasi pembimbing umroh dan haji. Nah, jadi nanti tidak bisa berangkat haji kalau tidak ada sertifikasi pembimbing umroh dan haji. Nah, kenapa? Karena mereka harus standar, harus ini. Yang ketiga ada LSP Local Government. Itu untuk mensertifikasi para perangkat desa. Satu desa itu ada 11 orang yang harus tersertifikasi. Nah, di Indonesia ini ada 84.000 Pak, desa dan kelurahan. Kalau desanya aja hanya 74.000. Bisa dibayangkan kalau 84.000 kali 11, berarti sudah ada 1 juta lebih lah. Ada 1 jutaan yang harus disertifikasi oleh kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah kita ada LSP digital, Pak, yang akan dilahirkan oleh Teknikom, Teknologi Informasi Digital kita ya. Nah, ini sedang disiapkan, mudah-mudahan kelima ini running jalan semua. Yang baru keluar izin dan sertifikasi adalah baru Mapekindo. Yang 4 sedang lari semua. Yang sedang dalam waktu bulan ini akan segera keluar sertifikasinya dan SK-nya yaitu LSP Pertani. Perlu Bapak ketahui, izin untuk pembuatan LSP ini tidak gampang Pak. Kami berjuang rata-rata setahunan Pak. Begitu beratnya mempersiapkan LSP ini dengan aturan yang banyak ya, cukup lelah juga untuk mencapai finish, dan kita mempunyai asesor di seluruh Indonesia ada 96. Inilah mereka yang akan mengasesi para peserta nanti. Bapak Ibu sekalian, ini ya tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah Ayo Magang Pak, yang aplikasi yang sudah kita buat. Ini ada di bawah PT Pusat Pelatihan Indonesia. Kebetulan saya direktur utama. Kita juga punya lembaga bantuan hukumnya, profesi, ada GoHipki-nya. Ini ada beberapa yang harus kita kerjakan. Begitu banyak Pak yang harus kita selesaikan tentang program-program kita. Mudah-mudahan kita tidak bisa menjelaskan semua karena waktu. Demikian Pak Wahyu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit buat teman-teman. Ini harusnya dikupas satu-satu sampai paham bagaimana ini teman-teman daerah bisa mengaplikasikan program-program ini. Tentunya kita harus sabar menata mereka, harus menggandeng mereka atau mengarahkan mereka, karena resiko pemimpin adalah mengayomi, memberikan arahan, dan resiko pemimpin dihina, dicaci, dimaki apabila kita tidak bisa berkreasi. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua Umum HIPKI. Dia membuka kesempatan lebih banyak, waktu kita sampai jam 12. Mudah-mudahan tidak disia-siakan oleh para partisipan. Kami persilakan dulu dari siapa yang ingin bertanya, ingin menanggapi, ingin memberikan semacam pandangan atau saran atau masukan terhadap kita semua.
Tuhan di masa yang akan datang. Silakan, siapa dulu? Pak. Dari? Pak. Muhammad Iqbal, Pak. Oh ya, silakan Pak Iqbal, wajahnya kalau bisa munculkan. Oh iya Pak, bentar ya. Ya. Udah Pak. Sudah. Ini Muhammad Iqbal. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Tadi Bapak pernah bilang ya untuk menjadikan Indonesia jadi negara maju itu menaikkan UMKM ya. Menjadikan UMKM itu naik berkelas gitu. Ini hanya pendapat saya ya Pak. Cuman saya ingin nanya pertanyaan pertama tadi saya jawab. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana cara meningkatkan UMKM kita menjadi naik kelas, menjadi UMKM kita menjadi kelas dunia, karena saya pernah membaca di suatu headline karena sangat penting untuk pembangunan UMKM itu karena misalkan kan negara berkembang itu kan penduduknya banyak ya, pastinya kan lapangan kerja itu semakin sempit ya. Saya pernah berdiskusi sama ibu saya, karena untuk memajukan negara itu bukan hanya kamu tuh mencari kerja tapi membuka usaha sendiri. Banyak orang gengsi ya, di antara anak muda itu ingin membuka usaha itu kadang-kadang gengsi, kadang-kadang mereka tuh kurang mampu ya. Kadang-kadang mikir-mikir dulu. Cuman itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Dari Muhammad Iqbal. Dua lagi di sesi pertama ini, silakan. Pak, saya Pak dari Tebing Tinggi Pak. Wah, dari Tebing Tinggi, jauh kali ini, orang Medan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Sofian dari DPC Tebing Tinggi Pak, Sumatera Utara. Ya, kebetulan memang di chat sudah saya kirim beberapa pertanyaan, namun karena diberikan langsung, bisa saya tanyakan langsung. Yang pertama tentang Mapelindo Pak. Untuk LSP Mapelindo kan itu ada uji kompetensi. Nah, untuk uji kompetensi ini kira-kira bulan berapa kita laksanakan Pak? Agar kami dari Tebing Tinggi juga sangat berminat agar menyikapi daripada program pemerintah yang mewajibkan sertifikasi bagi masyarakat, khususnya pencari kerja. Ya tentu kalau kita sebagai instrukturnya belum tersertifikasi dari LSP kan kurang pas. Walaupun kita selama 2-3 tahun ini Pak sudah bekerja sama dengan desa-desa Pak. Alhamdulillah kita LPKP Mentari yang dipercaya oleh direktorat dengan berjalan sendiri untuk melaksanakan kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk koperasi Pak, Kopindo tadi Pak. Untuk DPC itu bisa membentuk tingkat 2 untuk koperasi daripada Vokasi Indonesia. Apakah dari DPC itu membuat NIB sendiri, NIB sendiri dengan notaris sendiri? Kalau untuk membuat notaris sendiri dengan NIB sendiri, tentu tinggal mendaftarkan ke Mepindo Pusat, Kopindo Pusat gitu Pak ya. Nah, sedangkan tadi kalau untuk Kopkindo yang koperasi pelatihan kursus itu kan izinnya dari pusat, tinggal kita meminta SK-nya saja seperti HIPKI, DPC gitu Pak ya. Nah, yang tentu kan ada perbedaan antara Kopindo dengan Kopkindo. Yang saya tanyakan tadi itu Kopkindo tadi ya, yang Vokasi Indonesia membentuk ataupun membuat notaris sendiri di DPC tingkat 2 gitu Pak ya. Agar kita lebih meningkatkan percepatan daripada peningkatan vokasi ataupun peningkatan daripada kompetensi masyarakat. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini Pak, kalau kita memang menghayu-hayukan kawan-kawan LKP, memang mereka itu semangatnya tinggi tapi tenaganya kurang. Kenapa? Karena akibat pandemik Pak. Akibat pandemik ini. Tentu kita dari pengurus-pengurus fungsionalis jajaran HIPI dan sejajarannya, kita harus lebih banyak lagi proaktif. Arti saya maksud proaktif sehingga Mapelindo yang untuk sertifikasi yang ada di Ibu Mulyani itu bisa lebih lebih gencar mempromosikan sehingga mengayu-ayukan sehingga bisa tercapai tujuan ketumnya, khususnya tujuan ketum untuk mencapai ini. Karena saya lihat tadi banyak banget programnya, 4 yang sedang berlari, sedang dikejar, yang 1 yang sudah. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang Pak Sofian. Halo? Tes 2. Ya.
Mohon izin. Tadi banyak yang ketinggalan Pak ya? Enggak, terakhir aja sedikit. Terakhir Pak ya. Jadi harapan saya dari Mepulindonya Ibu Mulyani sebagai ketua DPD Sumut bisa lebih mengayu-ngayukan kami di DPC lah Pak, supaya lebih gesit. Kita kan di era digital ini memang sepertinya kan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, tapi sebenarnya secara hakikinya banyak juga perusahaan-perusahaan yang buka. Artinya dulu kita nggak bayangkan kita beli Indomie dari rumah atau beli pop mie dari rumah. Sekarang sudah bisa kita beli Indomie dari rumah yang sudah siap saji, maupun beli mie tiaw dari rumah, ya. Nah, ini kan salah satu peluang yang sangat besar sebenarnya kalau saya lihat. Jadi di tengah-tengah pandemik ini memang kita dipaksa untuk di rumah, tapi banyak peluang-peluang yang kita bisa ciptakan. Apalagi nanti sudah terbukanya LSP digital Pak, sehingga kawan-kawan yang bisa disertifikasi secara profesinya di dalam instruktur dan sebagainya ini akan lebih cepat. Jadi istilah saya jangan tunggu hari besok, ke Pak JK dulu, lebih cepat lebih baik. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum ke sesi 2 nanti di kelompok profesional, silakan di internal HIPKI, Mapel Kindo atau LSP kita, LTK, silakan. Ada yang pingin satu lagi di sesi pertama ini? Halo Bapak Ibu. Ada yang pingin menanggapi satu lagi di sesi pertama ini? Mungkin dibacakan dari chat, Bang. Ada tanggapan dari chat, Bang. Oh gitu ya, saya lihat dulu ya. Ya. Ini LTK Mentari, mohon saran dan masukan untuk pengembangan web selanjutnya demi kemajuan dan peran LKP HIPKI di Indonesia. Itu dari DPC HIPKI Tebing Tinggi tadi. Pak Sofian Pak tadi Pak ya. Tebing lagi, mohon izin pertanyaan, apakah setiap DPC HIPKI membuka Kepindo tadi udah ya? LPK Dwi Kudua Kota Bekasi hadir, kemudian izin, wah ini udah cuma itu aja Pak. Mungkin satu lagi, kalau belum ada kami persilakan Pak Dr. Asep Saripudin untuk menanggapi ini. Terima kasih. Yang pertama dari penanya dari Pak Iqbal ya, orang milenial. Pertanyaannya bagus sekali ya. Emang sudah menjadi kewajiban pemerintah bagaimana cara menaikkan UKM naik kelas. Walaupun Indonesia ini ketinggalan Pak. Jumlah UMKM di Indonesia ini berjumlah 63 juta. Tetapi sumbangsih APBD ke negara itu hanya sekitar 3-7%. Malaysia UMKM-nya hanya 2 juta. Ya. Tapi sumbangsih ke negaranya 30%. Jadi itulah makanya pemerintah sekarang menaikkan anggaran koperasi 5 kali lipat, Pak. Jauh sekali dengan kemarin. LPDB waktu itu mendapat 1 triliun, Pak. 1 triliun itu untuk koperasi, CP, PT, dan lembaga. Sekarang 5 triliun, Pak, 5 kali lipat. Khusus untuk koperasi. Dulu koperasi jumlahnya 170.000. Sekarang jumlahnya hanya 50 ribuan. Uangnya 5 triliun. Dulu 1 triliun. Jumlahnya 100.000 lebih, tambah PT, tambah CP. Nah, jadi ini adalah dalam rangka peningkatan. Makanya ini teman-teman, untuk menjadi UMKM yang tangguh dan naik kelas ini ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah improve your business, perbaiki bisnis Anda. Apanya? 1, manajemennya, 2, produknya, 3, marketingnya, 4, entrepreneurnya. Apabila sudah terpenuhi, baru naik kelas. Nah, ini bisa dilalui, bisa mengikuti pelatihan di operasi, bisa melatih pelatihan di dinas, bisa melalui pelatihan di kursus, di LKP, dan bisa melalui pelatihan-pelatihan di Kadin.
tidak bisa naik kelas apabila merasa besar. Jadi dia itu, udahlah kita aja jalan sendiri, tidak bisa, tidak ada urusan itu. Bapak kalau mau kaya harus pandai berkolaborasi. Kata kuncinya di kolaborasi. Kolaborasi itu bahasanya Menteri Koperasi. Kalau Menteri Pendidikan itu bahasanya pernikahan massal. Jadi tidak akan sukses kalau tidak melakukan pernikahan massal. Nikah sama siapa? Nikah dengan Dudi, nikah dengan koperasi, nikah dengan siapa? Dengan lain-lain. Nah, itu macomblangnya adalah kementerian. Dulu kita kolaborasi antara LKP dengan industri. Yang A kemana, yang B kemana. Terus si LKP-nya untuk masuk ke perusahaan itu juga ngeri-ngeri sedap. Dan perusahaannya juga memandang sebelah mata ke LKP. Karena dianggap, apa itu LKP? Kekuatannya bagaimana? Nah, dengan adanya macomblang kementerian, ini adalah mensinergikan. Terjadi pertemuan, pernikahan massal gitu ya, supaya ada nikah. Kawinnya sudah Pak, sebenarnya kawinnya dulu gue sudah, tapi nikahnya belum gitu. Nah, ini yang resmi gitu, resmi nikah gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau bahasanya perguruan tinggi sinergi ya, sinergi ya. Bahasa Jepang usaha itu adalah matching untuk terjadi kerjasama yang bagus. Nah, ini ada banyak istilah dalam rangka kerjasama. Yang penting saatnya sekarang harus banyak bekerjasama agar naik kelas. Begitu Pak Iqbal. Jadi ada orang yang merasa hebat, dia tidak mau kerjasama. Itu hebatnya itu di tempat dia. Begitu dia jalan-jalan ke yang lain, kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Nah, maka dari sana dituntut tidak akan kaya raya apabila kita bergerak sendiri. Jadi kuncinya harus kerjasama, kolaborasi. Yang kedua, LSP. Dari Tebing Tinggi ya, Sumatera Utara. Ini LSP, saya itu bangga Pak. Se-Indonesia itu saya punya asesor 96. Tapi 24 asesor ada di Sumatera Utara Pak. Jadi yang sisanya 70 itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kekayaan saya asesor itu ada di Sumatera Utara, ada 24 orang. Makanya kenapa saya kirimkan 100 asesi untuk Sumatera Utara, karena di sana paling banyak asesor saya. 100-nya saya diselenggarakan di Jawa Barat. Untuk siapa? Untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, tapi pelaksananya nanti di Jawa Barat. Nah, gitu. Nah, tapi 100 khusus untuk Medan. Kenapa? Karena kita mempunyai asesor yang banyak di sana. Nah, nanti Bapak nanti tinggal kerjasama dengan Ibu Mul, nanti supaya anak buah Bapak bisa mendapatkan fasilitas dari kita yang diskon 70% itu. Kenapa? Kalau Bapak tidak segera daftar, yang 100 itu habis, Pak. Bapak harus bayarnya full 2,5 juta. Siap, Pak. Dimanfaatkanlah fasilitas ini oleh teman-teman di daerah, karena nanti kami akan tunjuk TUK sewaktu di Medan. Siap, Pak. Tempatnya saya tidak tahu apakah di Langkat, apa di Medan, apa di Deli Serdang, nanti kita lihat. Nanti akan kami keluarkan SK TUK sewaktu LSP untuk mengasesi 100 orang di Sumatera Utara. Begitu Pak ya. Siap Pak. Yang kedua masalah Kopindo. Kopindo itu adalah koperasi primer. Koperasi Vokasi Indonesia. Jadi setiap kabupaten kota harus berdikari buat sendiri. Berdikari, ya. Buat sendiri. Syaratnya harus ada daftar hadir, terkumpul 9 orang, ada KTP-nya, ada pengurusnya, diputuskan alamat kantornya, diputuskan simpanan pokok dan simpanan wajibnya, terus setelah itu didaftarkan ke koperasi, nanti ditunjuk notaris, daftar ke notaris, setelah itu beres dari notaris, kembalikan lagi ke mana? Ke koperasi, nanti keluar SK, sudah keluar SK, Bapak nanti proses NIB-nya, proses nanti NPWP-nya, proses rekeningnya, domisili, sudah Pak. Bapak sudah berkibar, itu sah menjadi
Koperasi Primer Kopindo Tebing Tinggi. Siap Pak, siap betul. Apabila sudah dapat itu, Bapak nanti akan bisa kerjasama dengan koperasi. Bapak bisa nanti program-program koperasi ke Bapak. Siap betul. Kenapa Bapak harus lakukan itu? Karena LKP ini terseok-seok Pak. Satu oleh zaman, kedua oleh sistem, ketiga oleh daya minat milenial. Jadi harus diramu Pak, harus di-matchingkan dengan beberapa program supaya hidup terus gitu Pak. Ya. Baik Pak. Kenapa ada Kopindo? Kopindo itu adalah koperasi sekunder yang didirikan minimal oleh 3 koperasi. Tadi udah ada koperasi Kopindo NTT, Kopindo Bandung Barat, Kopindo Bekasi. 3 ini deklarasi mendirikan Kopindo, sehingga teman-teman yang tidak punya Kopindo nanti akan di-SK-kan oleh Kopindo. Jadi bisa mereka jadi ketua. Cuman kelemahannya semua terpusat di pusat. Dia tidak punya rekening, tidak punya program sendiri. Programnya harus mengikuti. Paling kalau ada program harus bisa pengetahuan pusat juga. Tapi kalau Bapak punya primer sendiri, Kopindo, Bapak punya rekening sendiri, manajemen sendiri, ADR sendiri, Bapak bisa mengakses kemana-mana, gitu. Tapi kalau Kopindo Bapak mengakses juga harus pengetahuan kami, karena itu menyangkut nama baik, ya. Kalau Bapak dibebaskan begitu saja kan itu bahaya. Maka ada aturan, ada clue yang kita siapkan. Itu kenapa kita harus punya Kopindo. Penting ada Kopindo. Nanti Kopindo itu saya daftarkan di Dekopin supaya nanti pengurus Kopindo kita ada jadi pengurus Dekopin. Teman-teman di daerah juga jadi pengurus Dekopinwil. Itu artinya membuka ruang kolaborasi, membuka ruang kerjasama. Kebetulan saya wakil ketua umum Dekopin, jadi saya bisa membantu teman-teman. Selanjutnya untuk web yang terakhir tadi, perusahaan saya, kebetulan saya direktur utama Puspelindo, itu memberikan bantuan kepada LKP. Khususnya anggota HIPKI yang tidak punya website akan dibantu dibuatkan, cukup hanya membayar 750 untuk daftar domainnya saja. Tetapi untuk rangkaian segala macamnya tim kami akan buat. Biasanya membayar 4 juta atau 5 juta, ini kita subsidi, Bapak hanya cukup bayar 750. Nanti teman-teman tim kami akan membuatkan asal dikirimkan bahan-bahannya. Visi, misi, tujuan, target, foto, kegiatan, program, produk, alamat, kantor, segala macam, dan foto-foto yang kirimkan supaya nanti muncul satu website yang canggih, yang bagus, yang bisa layak jual. Kenapa Pak? Sekarang pemerintah, ya, saya datang ke istana dengan beberapa teman. Pihak KSP nanya begini, Pak, website-nya apa? Karena pesantren yang datangnya, saya belum ada, mohon maaf Pak, kami tidak bisa melayani. Jadi sekarang itu Pak, website itu adalah alamat Pak. Jadi dia tidak melihat gedungnya, kantornya, percuma kantornya besar, gedungnya besar, tidak ada website, itu dianggap tidak ada oleh pemerintah Pak. Jadi website itu betul-betul adalah kebutuhan mutlak untuk satu lembaga atau perusahaan. Tanpa itu kita tidak mendapatkan penghargaan. Buktinya kemarin ditolak teman-teman yang ini. Tidak ada website, tidak bisa dianggap kita tidak bisa mengikuti zaman, gitu ya. Lambat itu. Karena sekarang dunia itu surat menyurat segala macam semuanya sudah teknologi. Demikian Pak Wahyu, 4 pertanyaan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memuaskan, walaupun saya yakin tidak bisa memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Dr. Asep. Saya kebetulan secara khusus ini mengundang ada bengkel kita, kemudian juga ada dunia usaha Pak. Pak Kamdani silakan memberikan respon, tanggapan. Apa kira-kira yang bisa kita kolaborasi nih, kalau bahasanya Pak Kiai kolaborasi. Apa yang bisa ditangkap menjadi sebuah sinergi di masa yang akan datang. Silakan Pak Kamdani. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Asep. Hari ini, siang ini luar biasa. Kalau saya ingat kuliah, ini kuliah umum yang harus berbayar di atas 5 juta nih Pak Dokter.
Ini buat saya hari ini kuliah yang sangat berharga, pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Jadi izin Pak Dr. Asep, saya bukan anggota, juga bukan pengurus, tapi karena ketertarikan dalam program ini, saya minta izin sama Pak Wahyu untuk ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, izin memperkenalkan, nama saya Hamdani. Unit bisnis kami adalah publishing dan printing, Pak Dokter. Memang tidak ada sinergi yang khusus dengan organisasi Bapak, tetapi semoga nanti beberapa menit ketika saya diskusikan dengan Bapak ada yang bisa disinergikan. Yang pertama, di masa pandemi dan di masa teknologi ini, industri publishing tutup hampir 80%, Pak Dr. Asep. Industri penerbit buku itu tutup hampir 80%. Hasil rapat diskusi kami anggota IKP 2020 tersisa dari 2000 lebih cuma 300 anggota organisasi kami, Pak Dr. Asep. Ternyata ketika didiskusikan, yang masih hidup termasuk kami adalah yang mereka mengikuti zaman perkembangan teknologi, Pak Dr. Asep. Apa itu? Konsep bisnis zaman dulu, zaman kami masih kecil kan rata-rata membuat produk. Membuat produk itu hampir bertahun-tahun, Pak Dokter. Apalagi Pak Dokter Asep, ketika membuat sebuah produk dalam bentuk karya, pasti kan nggak mau beresiko. 2-3 tahun biasanya. Nah, ketika konsep produk sudah dimulai, membuat, memasarkan. Pada titik memasarkan, semua pihak lupa, termasuk pembuat konten, termasuk pemilik industri. Apakah yang dibuat itu sesuai dengan keinginan pasar? Kita semua lupa bahwa susah payah hampir membuat konten, memproduksi, membiayai, diluncurkan di pasar, pasar belum tentu berminat produk itu. Konsep yang kami gali, Pak Dokter, izin tidak bermaksud menggurui, tapi lebih pada share. Grafik kami saya robah 100% saya balik. Kalau dulu membuat produk, kemudian memasarkan, kami balik memasarkan dulu ide-ide kami kepada pasar. Di pasar butuh apa sih? Oke, butuh ini, butuh itu, butuh ini. Kami balik ke kandang untuk mengimplementasikan apa yang dimaui pasar. Sehingga apa yang kami kelola tidak seperti klasik kami kemarin, Pak Dokter. Kalau dulu membuat dulu, memproduksi, mempromosikan, kemudian kita jual. Padahal apa yang kita jual belum tentu pasar berminat. Grafik saya balik, saya ke pasar dulu, kata Pak Jokowi bilang, Pak Wahyu, belusukan. Kita belusukan dulu ke pasar, menginginkan apa produknya, kemudian kita balik membuat konsep produk. Alhamdulillah, Pak Wahyu, Pak Dokter, Bapak Ibu yang hadir di sini, produk yang kami hasilkan 90% adalah produk yang diminati pasar. Kemudian yang kedua adalah, seperti yang tadi Pak Dr. Asep bilang, teknologi tidak bisa dipungkiri. Hari ini kami semua produknya adalah digital. Bahkan kalau bicara produk sudah 20% kami tinggalkan non-digital. Kalau dulu produk buku itu dibaca dalam bentuk kertas, hari ini produk buku bisa dalam bentuk video book, di mana kita bisa menonton, melihat, mendengarkan dalam bentuk animasi, dalam bentuk apapun. Jadi dalam diskusi dan kuliah yang berharga ini barangkali saya tidak bertanya, lebih kepada sharing. Pertama, memang harus kembali ke digital, di mana konsep yang saat ini ditunggu-tunggu oleh pasar. Yang kedua adalah merubah segmen berpikir kita yang tadinya membuat produk, sekarang kembali mencari pasar terlebih dahulu, baru membuat produk. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, seperti yang tadi disampaikan Pak Dokter, menjalin kerjasama sebanyak mungkin. Karena jangan lupa, apa yang kita buat harus disinergikan dengan banyak pihak. Benar. Yang terakhir barangkali Pak Wahyu, Pak Dokter. Yang terakhir barangkali Pak Wahyu, Pak Dokter, kami siap bersinergi dengan organisasi ini. Apa yang kami bisa, apa yang kami mampu, apa yang Pak Dokter mampu, Pak Wahyu mampu, kita saling bersinergi. Karena hari ini kami juga bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kami melakukan semacam motivasi kepada seluruh tenaga pengajar di Indonesia, termasuk kursus-kursus untuk membuat sebuah karya dalam bentuk digital, baik dalam bentuk
digital book atau video book. Jadi barangkali hari ini saya ingin menyampaikan, mari bersinergi, apa yang kami mampu, apa yang kami bisa, siap untuk memajukan bersama-sama tujuan kita bersama. Kira-kira itu Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kandani. Mudah-mudahan bisa dikerjasamakan di masa yang akan datang. Ini di seluruh Indonesia ini, jejaring dari HIPKI dan yang lain-lainnya. Pak Ahmad Farisi masih bergabung, ini bankir kita, apa yang bisa disumbangkan dari bank, dari pihak perbankan kita, masih bergabung. Pak Dr. Ahmad Farisi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Wahyu, dan terima kasih juga kepada semua peserta dan semua narasumber, di mana webinar pada pagi hari ini itu sangat menarik sekali, terutama dunia UMKM ya, karena UMKM itu adalah merupakan tulang punggung, tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi kalau kami dari perbankan itu melihat bahwa UMKM adalah ekonomi kelas usaha yang tidak rentan oleh badai apapun, ya, termasuk pandemi. Pandemi pun saat ini terjadi, tapi untuk UKM atau UMKM itu masih bisa bertahan, walaupun mungkin tidak 100% bertahan, tapi masih banyak yang bertahan dibandingkan dengan kelas-kelas yang lebih tinggi. Nah, sementara dari perbankan, dan ini spesifik untuk kelompok UKM ya, UMKM yang di bidang di bidang lembaga kursus ya atau lembaga pendidikan, memang dari perbankan yang saya ketahui adalah belum bisa menyentuh ke sektor-sektor tersebut. Ya, di antaranya sektor pendidikan, sektor kesehatan itu belum bisa masuk ke sektor tersebut. Nah, mungkin dengan berbagai macam alasan bahwa perbankan kenapa tidak bisa masuk ke sektor tersebut ya. Oleh karena itu, mungkin yang bisa dikerjasamakan adalah bukan terkait dengan sumber pendanaan, tetapi kepada output. Ya, di mana lembaga-lembaga pendidikan ini dapat menghasilkan SDM-SDM yang tangguh, SDM-SDM yang bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perbankan. Ya, tadi menarik juga mengenai sertifikasi. Nah, dalam dunia saat ini, sertifikasi itu dibutuhkan untuk semua jenis pekerjaan. Ya, apalagi yang di perbankan, yang tentunya memiliki spesifikasi tertentu. Ya. Saya juga tidak memungkiri bahwa di perbankan itu tidak hanya lulusan akuntansi, tidak hanya lulusan teknik informatika, tidak hanya lulusan lain-lain ya, tetapi saya juga menemukan pada program-program penerimaan perbankan itu ada lulusan dari kedokteran, ya, dari kebidanan, bahkan dari sarjana hukum, tapi dia masuk ke bagian pengelolaan data atau lebih spesifiknya ke big data gitu kan. Ternyata dia menguasai statistik gitu. Jadi jurusan yang diambil itu belum tentu sesuai dengan pekerjaan yang diterima. Maka disinilah pentingnya sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang Bapak miliki saat ini. Ya. Harapan ke depan, ya, perbankan ini bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga kursus ini, ya, bukan dalam hal pendanaan, tetapi dalam hal SDM. Jadi output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ini itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perbankan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi di awal saya ngikutin, banyak teman-teman di sini yang memiliki pengalaman-pengalaman dalam hal UMKM. Nah, mungkin ada baiknya nanti di sesi selanjutnya itu juga ada session sharing antara pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam HIPKI. Kenapa demikian? Ya, agar semua peserta yang tergabung dalam HIPKI terutama itu bisa saling menambah ilmu. Jadi di Sumatera ada kendalanya apa, di Bengkulu ada kendala apa, di Kalimantan ada kendala apa, ternyata mungkin di Jawa kendalanya berbeda. Gitu. Jadi itu akan masuk bagian sebagai motivasi untuk UMKM lain untuk lebih tumbuh, lebih tinggi dan lebih baik lagi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Farisi yang sudah tanggapan. Dikoreksi Pak, saya bukan dokter.
dokter ya. Oke, Pak Kiai Asep masih bergabung kan dengan kita? Iya. Ini ada selain untuk menanggapi yang tadi, ada pertanyaan ini. Izin bertanya, jikalau LKP memiliki produk bahan ajar, apa bisa dibantu proses pembuatan bahan ajar menjadi suatu buku? Kalau iya, kurang lebih ada biaya yang harus disiapkan. Terima kasih. Jadi bagaimana kalau LKP itu mau bikin modul, mungkin mau buat bahan ajar, mungkin Pak Kiai, bagaimana ini menanggapinya? Mungkin di sini ada Pak Dani juga, mungkin bisa sharing kepada kita. Dan bagaimana ini sinergi di masa yang akan datang, sambil nanti 30 menit terakhir nanti dari beberapa daerah, tadi ada dari Bali, dari mana-mana, untuk memberikan respon dan tanggapan. Pak Asep, Pak Dr. Asep Saripudin, kami silakan Pak untuk memberi tanggapannya lagi. Terima kasih. Terima kasih pada narasumber. Nanti spesifiknya bisa dijawab oleh teman kita ya, yang narasumber kedua. Pak siapa, mohon maaf tadi lupa lagi. Pak Hamdani, Pak. Pak Hamdani ya, nanti sama Pak Hamdani. IPD di kita ada ketua bidang, bagian modul dan pembelajaran. Jadi modul-modul yang dibuat oleh teman-teman LKP itu nanti dikurasi oleh kita, dikurasi satu-satu. Setelah dikurasi baru naik menjadi e-book ya, atau e-modul. Nah selanjutnya nanti akan ditayangkan menjadi e-video. Hari ini kami juga sedang syuting, Pak. Ada 3 materi yang sedang syuting ini. Kenapa? Kami ini syuting betul sesuai tadi kata Pak Hamdani, itu yang digemari oleh pasar. Menurut pasar yang sudah membeli produk, dari jumlah 15 juta, itu rating pertama itu adalah digital marketing. Rating kedua adalah kuliner. Dan rating ketiga adalah bahasa. Sehingga kami ini sedang membuat produk 3 ini, lari sekarang nih, supaya Agustus bisa jualan. Yaitu digital marketing, bahasa, dan kuliner. Nah, passion itu mendapat urutan ke-7, passion itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sangat tepat tadi, teman-teman buatlah produk yang diinginkan oleh pasar. Dari 15 juta milenial, itu memilihnya tadi, digital marketing, kuliner, sama bahasa. Yang lainnya baru menyusul tahapan-tahapan yang lainnya. Kalau kita tidak menyesuaikan keinginan pasar, ya tadi, maka kita produknya laku tapi lambat, gitu ya. Lambat. Sekarang ini juga ada anggaran sekitar 5 triliun yang akan digelontorkan untuk program tersebut. Nah, makanya kita harus lari berpacu dalam waktu. Nah, itu nanti mungkin kerjasama kita bisa dilakukan. Itu bisa dikirim modulnya, dikurasi, atau bisa kita datang ke sana, atau kita bisa juga membuatkan satu kerjasama atau MOU. Nah, tapi di lembaga kami ini hanya ketua bidang yang tidak profit oriented. Tapi ini akan lama sekali nih pengerjaannya, karena tadi tidak profit oriented. Artinya saling memahami saja, kalau ada biaya keluarkan, kalau tidak ya berarti kita diskusi. Beda dengan Pak Hamdani, ini adalah perusahaan, jadi teman-teman harus siap mengeluarkan biaya apabila ingin cepat bergerak dan ingin cepat jualan, karena dilakukan secara profesional. Jadi keluarkan anggaran, misalkan 1 untuk mendapatkan 10. Jadi jangan mengeluarkan 10 untuk mendapatkan 1. Nah, ini rumus Pak Julhan, Pak. Jadi saya kepada teman-teman coba keluarkan anggaran untuk masalah ini dalam rangka percepatan lembaga kita. Ya, kalau misalnya kesusahan dari anggaran, ada banyak program. Sertifikasi itu, Pak,
satu konsep yang tidak bisa ditawar lagi karena semua elemen sekarang memberlakukan itu. Apalagi sekarang kebijakan kementerian, program itu bisa cair apabila gurunya tersertifikasi, lembaganya tersertifikasi, semuanya tersertifikasi di semua elemen. Ini pemerintah nanti, menteri-menteri akan mengeluarkan anggaran program-program itu apabila dibuktikan dengan sertifikasi-sertifikasi. Demikian Pak Wahyu, Pak Hamdani. Masih mungkin Pak Kamdani mau menanggapi kalau ada itu. Baik, Pak Wahyu, terima kasih Pak Dokter. Hari ini kenapa saya bergabung, tadi di awal sudah disampaikan, saya ingin duduk bareng mensupport program-program Pak Dr. Asep, tapi nanti tidak berdiri sendiri dalam konteks unit usaha kami ya Pak Dokter. Kami siap bantu karena hari ini kami sedang melaunching sebuah program menulis buku hanya 1 bulan, membuat audiobooks hanya 3 minggu. Rasanya memang tidak masuk akal Pak Dokter, tapi kalau ditangani secara profesional, alhamdulillah kami sudah melahirkan itu ratusan bahkan ribuan karya. Insya Allah nanti ketika anggota-anggota Bapak tetap seperti yang tadi di chat didiskusikan tentang karya, saya siap support, tapi di balik organisasi Bapak ya Pak, saya tidak berdiri sendiri karena tidak etis buat kami berdiri di samping organisasi Bapak yang cukup besar. Kemudian yang kedua, program-program yang nanti bisa disinergikan, insya Allah nanti kita mungkin barangkali kita bisa bahas lebih lanjut. Tetapi betul apa yang disampaikan Dr. Asep bahwa digitalisasi itu nomor pertama Pak, tidak ada nomor lain kecuali digitalisasi. Di sana ada marketing, di sana ada produk, di sana ada macam-macam. Bahkan kalau kita hitung hari ini mungkin jutaan pengusaha yang tidak memiliki badan hukum, tetapi memiliki puluhan produk Pak. Dan itu kita harus tolong, Pak Dr. Asep harus tolong melalui marketing digital. Di daerah Pamulang, Pak Dr. Asep, ada satu industri cireng yang bisa memproduksi ratusan kintal Pak, per hari. Dan program pemasarannya sudah digital. Ini membuktikan bahwa memiliki usaha tidak harus muluk-muluk dulu membuat PT, walaupun itu menjadi satu yang penting juga. Tetapi yang penting ternyata adalah marketnya. Dan Pak Dokter sudah mewadahi ini, kita harus terima kasih banyak. Nanti kita akan support semua program-program digitalisasi pemasaran bersama-sama dengan organisasi Pak Dr. Asep. Itu Pak Wahyu kira-kira? Pembiayaannya bagaimana Pak? Supaya pertanyaan begitu. Pembiayaan barangkali nanti tentatif ya Pak Wahyu. Nanti kita sama-sama duduk dengan Pak Dr. Asep. Prinsipnya tidak mempersulit konsep keinginan daripada anggota, yang kita kedepankan mewujudkan dulu keinginannya. Yakin bahwa ketika ada pembiayaan, insya Allah para anggota terjangkau. Karena program yang sedang kita jalankan hari ini adalah program yang memang sebenarnya sangat rendah biayanya. Nanti secara spesifik barangkali nanti di luar forum ini kita akan diskusi dengan Pak Dr. Asep. Tapi yang terpenting buat kita hari ini adalah tidak konsep biaya dulu, tetapi konsep menarik semangat para anggota untuk membuat sebuah karya dalam bentuk produk, dalam bentuk pemasaran, dan lain sebagainya. Itu Pak Wahyu yang mungkin yang kita akan segera luncurkan programnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masih ada tanggapan dari yang lain-lain? Dari mana ini Bu Siti? Rukhayah mau menanggapi atau mau berkomentar? Atau yang lain? Mohon izin Pak. Ya. Halo, mohon izin Pak. Ya. Masih ada waktu. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini saran Pak, sekedar saran dari kami, dari pengalaman kita yang ada di tebing tinggi Sumatera Utara. Memang kan sekarang di era 2020 sampai 2021 yang ini kan gencar-gencarnya pemerintah itu meregulasi daripada anggaran desa Pak. Anggaran desa. Kebetulan kita sejak 2018 sampai saat ini masih tetap bekerja sama juga dengan teman-teman yang ada di desa untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan, sehingga di lembaga kita ini memang LPKP Mentari ada 9
program keahlian Pak akhirnya. Kita kembangkan sejak 2019 yang lalu. Dari mulai ada tata boga, ada tata res pengantin, ada salon, ada jahit, ada ngelas, ada ngecat, ada komputer terutama karena kita tuktik daripada LSK. Tebing tinggi kita ini sebagai tuktik LSK sejak 2017. Sehingga kita kembangkan seperti itu. Ini sekedar saran kepada kita semua, terutama kepada Kang Asep, Ketua DPP lah kita ya, yang sangat-sangat kami hormati. Untuk percepatan daripada peningkatan lah kita katakan daripada LKP ini sehingga tidak lesu darah, karena saya amati memang para rekan LKP sangat lesu karena di pertama tadi itu karena adanya perubahan tatanan ekonomi dan tatanan teknologi daripada 4.0 ini ya, 4.0 ini, sehingga banyak yang kolaps. Karena rata-rata kan teman-teman LKP itu membuka rata-rata hampir kita katakan 30-40% itu adalah tujuannya adalah bumper ya. Itu ya kebanyakan kan seperti itu Pak. Bumper, sehingga dengan tidak ada bumper atau tidak sanggup mengakses bumper dengan perubahan-perubahan daripada kebijakan kementerian, sehingga mereka tidak bisa mengakses, sehingga mulailah lemah gitu ya. Padahal sebenarnya peluang itu sangat besar seperti kata Kang Asep tadi. Di era digital ini sangat besar sekali. Ada sampai 10-25% itu dari ADD itu adalah untuk pelatihan Pak. Untuk pelatihan. Terkadang di pelatihan di desa itu boleh kita katakanlah karena mungkin masih regulasinya itu belum ketat, sehingga yang penting asal ada yang mampu kemudian bisa melatih jalan gitu ya. Tapi kalau ini bisa kita gaungkan di secara nasional bahwasanya pelatih itu harus memiliki sertifikasi, memiliki kompetensi yang benar, sehingga akan diambil oleh bagian kita ya. Ini artinya bagian kita ini, kerjaan kita yang sangat luas, sangat banyak sekali ya. Itu yang saya lihat. Itulah yang harapan kita, bagaimana teman-teman yang ada di daerah-daerah bisa bekerja sama dengan desa-desa, ambil anggaran dana desa itu untuk pelatihan, apalagi nanti diperkuat dengan adanya sertifikasi-sertifikasi yang diberikan oleh lembaga kita yang LSP atau Mapelindo untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita bisa berargumentasi kepada rekan-rekan yang ada di desa gitu kan. Ada teman yang ngambil, kita lebih layak kan gitu, tentu mereka akan memberikan yang lebih layak lagi. Itu saya maksud bagaimana ini menjadi satu kajian kita dan satu bisa direalisasikan Pak. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini memang masih melaksanakan walaupun di saat pandemi ini kita tetap melaksanakan secara protokol kesehatan, pelatihan itu secara offline karena ADD itu memang masih ada. Jadi tidak hanya semata-mata bumper yang menjadi utama. Bumper kita harapkan dibalik dia, kacamatanya seperti Pak Ali tadi dibalik grafiknya itu sebagai vitamin aja, bukan sebagai regulasinya. Regulernya enggak, regulernya yang tadi ini, tapi bumpernya hanya sekedar vitamin. Dengan adanya bumper maka lebih baguslah lembaganya dalam mengelola keuangan. Saya kira demikian Pak masukan dari kami. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Dr. Yudi Ferdian atau Pak Julhan ingin memberi tanggapan. Pak Yudi gimana? Mau memberi tanggapan? Bahwa sebetulnya seperti itulah intinya dari lembaga-lembaga tersebut kita harus bagaimana cara mendongkrak supaya lembaga buka dua itu ya, buka dua jug ya, jadi suaranya agak itu, suaranya jadi feedback. Yang satu di itu Pak. Halo? Pakai satu aja Pak, satu di close saja. Satu cuma aja Pak, kalau dua-dua jadi storing dia. Ya, jadi oke, silakan Pak. Sepertinya beliau nggak dengar Pak. Kita harus bisa. Halo? Suaranya Pak, suaranya. Halo? Sepertinya suaranya nggak masuk Bapak. Ya Pak. Masuk.
Suaranya nggak ada Pak, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Mungkin kalau Pak Yudi masih ada kendala suara, ada yang lain mungkin. Pak Yudi suaranya nggak sama sekali nggak kedengaran suaranya. Nanti. Halo? Halo? Halo Pak. Suaranya nggak kedengaran. Copot headset aja, itu nggak support headsetnya. Iya. Dicopot aja Pak, langsung ke itu. Ya, enggak. Suaranya nggak ada. Mute-nya dibuka, mute-nya. Halo? Mute-nya belum dibuka Pak. Mute apa? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sedikit menambahkan bahwa untuk kemajuan apa yang disampaikan tadi oleh dari yang DPT Tebing bahwa kita harus bergandeng tangan. Halo? Lanjut Pak. Halo? Ya, silakan Pak, kedengaran suaranya. Halo Pak. Halo? Ada Pak? Halo? Lanjut. Yang lain aja dulu Pak. Yang lain aja dulu. Sabar Pak. Sabar ya. Yang lain aja dulu Pak. Jaringannya. Mohon maaf Pak. Ya. Ya, yang lain dulu Pak. Oke. Ya, yang lain dulu Pak. Ayo. Ya. Silakan mute lagi. Iya Bapak. Siapa yang Bu Siti? Ya boleh. Ya Bapak, mohon maaf sedikit kami ini. Tadi terkait dengan percetakan Pak ya, buku percetakan tentang modul ya Pak ya. Memang kami dan teman-teman itu terkait dengan istilahnya bahan ajar itu memang kami butuh Pak, modul-modul itu dicetak gitu Pak. Dan walaupun sekarang ini sudah sistemnya digital, tetap saja modul itu masih dibutuhkan sebagai arsip dan sebagai penunjang ya Pak ya. Nah itu mudah-mudahan dengan kami atau HIPKI nanti bisa bekerja sama dengan Bapak ini percetakan Khalifah Media, ini bisa nanti kita bersinergi Pak ya. Mudah-mudahan HIPKI nanti bisa berjalan Pak. Dan kebetulan kami juga memang senang nulis Pak. Cuma kami juga susah itu nyari percetakan gitu Pak. Jadi kebetulan saat ini kami sedang menulis wisata tafakur Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kami ketemu Bapak ini bisa sebagai jembatan ya, bisa sebagai nanti bisa menjembatin teman-teman juga gitu untuk membuat modul-modul itu gitu. Terima kasih Bapak, itu yang akan kami sampaikan tadi gitu. Karena memang kami butuh, terus terang aja begitu. Kami tidak bisa dipungkiri itu kalau misalkan satu-satu kan mahal Pak. Kalau kami membuat satu di percetakan itu kan suka mahal, di situ beban beban biaya yang kami ini. Bapak tadi tidak menyinggung biaya, tapi itu padahal kunci utama buat kami Pak gitu. Untuk modul dan biaya percetakan itu memang kadang-kadang akhirnya ya udah kopi aja, padahal kurang praktis itu sebenarnya, kurang bagus untuk di kopi begitu Pak. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kita bersinergi ini kita bisa ini untuk percetakan Pak ya, untuk membuat banyak hal gitu, artinya buku yang lain, karena sekarang ini juga harus kita kalau melihat daya bacanya orang Indonesia itu sangat rendah sekali. Mudah-mudahan dengan daya kreasi membuat buku juga sangat rendah sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak di sini akan memotivasi kami untuk membuat itu karya-karya itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu, ya, boleh izin menambahkan Pak Wahyu? Silakan. Baik, terima kasih Bu Siti.
Terima kasih yang lainnya, terima kasih Pak Dr. Asep. Saya dalam waktu dekat mungkin nanti akan silaturahim khusus ke Pak Dr. Asep bersama-sama dengan Pak Wahyu. Tetapi ada satu hal yang mau saya sampaikan, sekaligus ini barangkali informasinya informasi lama, tetapi barangkali cuman mereview saja ya. Sebuah karya itu memang awalnya kadang harus berbiaya, Bu Siti. Itu sebuah jalan menuju sebuah puncak. Tetapi percayalah, ada banyak penulis, Bu Siti, yang justru mendapatkan benefit finansial dari sebuah karya. Kalau Bu Siti masih ingat, mungkin ada sebuah buku novel, Ayat-Ayat Cinta. Pernah terbayang nggak Bapak Ibu, Ibu akan mendapatkan uang miliaran dari sebuah karya. Apa artinya? Dalam lembaga ini memang yang kita fokuskan tentang sertifikasi, tentang UMKM, tentang SDM. Tapi bonusnya bisa jadi dari karya-karya yang nanti dibuat oleh lembaga-lembaga khusus, dari karya-karya yang dibuat oleh lembaga-lembaga UMKM, itu bisa menjadi nilai bonus rupiah juga yang berbalik kepada lembaga-lembaga khusus itu sendiri. Tetapi memang setiap karya yang menapak dari tangga bawah, selalu biasanya Bu Siti perusahaan-perusahaan tidak terlalu tertarik. Tetapi hari ini insya Allah nanti saya bergandengan tangan dengan Dr. Asep akan mengabaikan itu semua. Saya akan mencoba satu persatu menghimpun, satu persatu menggali potensi-potensi di lembaga kursus, potensi-potensi di UMKM. Justru UMKM tuh Bu Siti, Pak Wahyu, Pak Dokter, itu dengan cara praktis Ibu memvideokan produknya, Ibu bicara, menjelaskan cara buatnya, kemudian menjelaskan macam-macamnya, itu bisa menjadi sebuah produk tuh, dan produk itulah disebut produk digital. Dan produk digital itulah yang saat ini digemari, dan konsep pemasaran itu sesederhana itu Bu Siti. Ibu punya lembaga kursus, Ibu bicara di depan kelas, pada saat bicara Ibu video, dan di video kemudian diunggah. Dan itu sudah produk itu Bu, itu sudah produk. Di samping produk lain dalam bentuk print out atau buku cetak. Insya Allah dalam waktu dekat, atas izin Pak Wahyu, atas izin Pak Dokter, nanti kita akan coba matangkan konsep kerjasama dalam bentuk buku cetak, dalam bentuk buku buku digital dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julhan ingin memberikan tanggapan sebelum ke Pak Kiai Asep? Harus Bang. Ya, silakan. Jadi terima kasih untuk waktunya. Kalau saya ada filosofinya Bang. Mengingat yang terlupakan, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Jadi mohon izin Pak Ketum, apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Kamdani, sedikit saya sampaikan tentang beliau. Saya juga sudah kenal lama dengan beliau, memang beliau profesional di penerbitan dan percetakan. Kalau bisa mengusulkan nih Pak Ketum, alangkah baiknya mengerjakan yang sederhana, langsung kita konkretkan aja kerjasama kita dengan Khalifah ini, bisa dengan PT Pusat Pelatihan Indonesia dan bisa juga dengan HIPKI. Dalam rangka apa? Yang pertama itu adalah dalam rangka penerbitan baik cetak maupun online terkait penerbitan karya-karya dari seluruh anggota pengurus HIPKI. Kenapa? Baik itu dari modul, karena yang saya tahu penerbit Khalifah Media Utama inilah nanti jembatan kita untuk bisa terdistribusikan ke toko-toko buku besar. Kenapa? Kalau di situ nanti penerbitnya dari HIPKI, ada modul-modul dari para anggota. Jadi ini dari nilai jual, mudah-mudahan setelah itu pemerintah melakukan kebijakan, modul-modul yang akan dilakukan ke depan untuk pelatihan-pelatihan akan merujuk dari hasil-hasil karya dari anggota-anggota HIPKI tadi. Kenapa? Karena dia nggak hoax, dia langsung dia ada izinnya dan segala macam. Sama halnya dengan sertifikasi. Kenapa? HIPKI ini kan fokusnya adalah sertifikasi. Otomatis dalam hal karya juga harus disertifikasi dalam bentuk karya. Sehingga kita harus menunjukkan dari jati diri kita. Jadi untuk Pak Ahmad Farisi juga, saya menyampaikan beliau ini ahli IT juga Pak Kiai. Jadi
program-program ini dulu saya banyak belajar. Sebenarnya kami dulu bertiga sama Ahmad Farisi sama Bang Wahyu sudah punya konsep dulu 2010 itu namanya Dewe Mat. Cuman itu hanya sebatas mimpi orang yang menikmati sampai sekarang. Di situ. Jadi dengan Pak Kamdani ini dia berbicara produksi karya dan dipublikasikan. Berhubung di HIPKI saya bagian publikasi juga. Jadi saya dengan mohon permintaan khusus juga ke Pak Ketum supaya dengan Pak Hamdani dengan Pak Farisi ini tapi dipimpin oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu nggak boleh, harus ikut dia. Ini salah satu cara untuk mengikat beliau nih Pak Ketum. Betul. Supaya kita melakukan kolaborasi ini untuk misalnya HIPKI dan Pusat Pelatihan Indonesia bekerja sama dengan Penir Khalifah. Adapun karya-karya dari generasi-generasi HIPKI kita karyakan, kita terbitkan bukunya dan tersebar di toko buku media. Kita nggak usah mengharapkan penjualan dari sana, tapi karya kita itu menjadi catatan sejarah nanti ke depan. Jangan sampai nanti di era digital kita nggak ada karya manualnya, nanti catatan sejarah bisa hilang. Kira-kira seperti itu, Bang Wahyu. Terima kasih Pak Julhan. Ada yang lain sebelum ke Pak Dr. Asep? Kalau tidak, saya kembalikan ke Pak Kiai Asep untuk memberikan semacam closing. Dan kira-kira ke depan ini yang paling dekat ini apa Pak yang harus kita lakukan supaya ini tidak hanya sekedar bicara-bicara saja, tapi tidak memberikan solusi. Dan beberapa tanggapan penting tadi, secepatnya kita akan melakukan semacam, jangan MOU aja Pak. Kalau MOU sudah basi Pak. Banyak sekali MOU yang ditandatangani, tetapi actionnya nggak ada. Yang penting itu sekarang Memorandum of Action. Jadi dia betul-betul kalau bahasanya Pak Jokowi, kerja. Jadi kira-kira begitu. Fokus. Jadi kalau kita wacanakan saja, nanti nggak jadi-jadi ini. Secepatnya setelah masa PPKM darurat berakhir dan kita berbelasungkawa dengan Bupati Bekasi ya, yang wafat karena COVID, dan kita setiap hari mendengar sahabat-sahabat kita yang wafat karena COVID. Pak Kiai silakan, atau ada yang lain sebelum ditutup sama Pak Kiai? Tidak ada, silakan Pak Kiai Asep, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan kesetiaannya dalam mengikuti acara ini. Saya sependapat, setuju sekali dengan Pak Wahyu bahwa kita meminimilir MOU karena DPP HIPKI ini sudah jadi kuburan MOU Pak. Saking banyaknya MOU tidak terrealisasi jadi kuburan. Jadi sekarang dirubah menjadi MOA, ya. Jadi Memorandum of Agreement atau of Action, ya, supaya bisa langsung jalan, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian selalu semangat, terus tingkatkan imun, ya, terus berkarya, karena pada saat kita diam maka imun akan drop, ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, kembangkan terus obat yang ada di diri kita, yaitu beta endorfin, supaya menjadi pencegah virus yang masuk ke kita. Beta endorfin itu diberikan oleh Allah di dalam diri kita, yaitu kebahagiaan, kesenangan, senyum, riang gembira, baik sangka, senang hati, ya. Jadi kalau boleh itu sehari 20 kali minimal senyum. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak membiasakan itu, maka virus yang ada di diri kita atau penyakit yang ada di diri kita yang disebut noradrenalin itu akan merambah, mempercepat posisi kita drop. Noradrenalin ini bahaya karena ada di dalam diri kita, yaitu kesedihan, ya, cemburu, sakit hati, dengki, ya, terus lagi cemberut, tidak mau senyum, sedih, segala macam, itu adalah noradrenalin. Kita buang jauh-jauh itu
kunci utamanya itu bukan obat, Pak. Kalau sudah bahagia, senang, sehat. Karena pada saat sedih, lamun drop langsung. Pada saat drop, maka serangan virus di dalam diri kita itu sangat cepat sekali. Karena virus sekarang ini, virus Delta ini, kita kan menutup ini, mulut ya. Padahal Delta ini masuk melalui mata. Dari mata langsung ke jantung, langsung beku darah. Makanya pagi-pagi sakit, sore bisa tidak ada. Ini yang virus yang sekarang itu sangat bahaya daripada yang sebelumnya. Makanya sekarang banyak orang pakai kacamata pelindung ya, pelindung ini mata karena ini ada serangan virus Delta ini. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terus berkarya ya, apapun yang bisa laksanakan dan berkolaborasi agar kita bisa maju ya, agar bisa kita maju. Mungkin itu saya tutup dengan pantun ya, kekasih bermata bunda, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang balas pantunnya Bang, Dr. Kiai Haji Asep. Dan saya berterima kasih kepada partisipan yang begitu luar biasa, tersebar di seluruh Indonesia ini, banyak dari beberapa provinsi. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Asep Saripudin yang sudah berkenan untuk memberikan share informasi dan motivasi kepada kita. Terutama tadi soal senyum, Pak. Senyumnya itu kalau bisa setelah ada kerjasama menghasilkan rupiah tadi semakin bukan hanya 10 kali, tetapi bisa 20 kali. Terbitan dari LPK-nya Bu Siti, dari segala macam itu. Amin. Harus menghasilkan dan memberikan pendapatan kepada kita semua. Iya, yang mau dikursus Amin, Bapak. Nah, jadi Pak Kapdali mohon bantuannya kalau bisa cara tagih-tagih duit dulu, tetapi hariannya dulu, Pak. Jadi, kalau bisa begitu nanti secepatnya Pak Dr. Asep nanti mohon izin waktu yang khusus untuk kita meetingkan saran-saran dari anggota Bapak, dan Pak Johan mohon diaksikan nanti Pak supaya kita bisa kerjasamakan, bukan hanya sekedar bicara tetapi dalam wujud nyata. Dan Pak Ahmad Farisi yang sebagai perbankan mungkin bisa memberi saran-saran, dan keahlian IT-nya jangan hanya dikasih kepada konglomerat tetapi kepada UMKM. Pak Farisi, IT-nya harus ditularkan. Kan udah nggak di sini ya. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, terutama balas pantun Bang. Ya, kepada Bapak Dr. Haji Asep Saripudin saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan jangan bosan-bosan serta jangan kapok. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita di masa yang akan datang, dan semoga HIPKI dan semua organisasi yang tergabung di sini, ada LSP, ada segala macam itu, mendapatkan jalan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak boleh mengalami kiai. Nanti kiainya nggak boleh dikalahkan. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, saya belakangan labnya. Bang Julham di mana Bang Julham? Saya hadir. Abang. Ahmad Farisi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah.